Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ahmad Sofyan Hadi di channel Telegram Kelas Afirmasi Online dan channel YouTube Ahmad Sofyan Hadi. Teman-teman semua, kali ini saya ada di Masjid At-Ta'awun, masjid yang dingin sekali sekarang. Oke, dan ini pemandangan latarnya, kayaknya suaranya itu beradu dengan suara dari jalanan, tapi tidak apa-apa. By the way, kok saya kayak mirip reporter lebaran ya. Saya tidak ingin menceritakan tentang bagaimana keadaan di sini teman-teman semua, tapi saya pengen berbagi satu informasi kepada Anda, yaitu bagaimana sih melakukan terapi Ho'oponopono. Karena ada di antara Anda yang bertanya, pertama itu mu-nya ditujukan kepada siapa, kayak gitu ya. Teman-teman semua, terapi Ho'oponopono itu ditujukan untuk membuat kita ikhlas, kita menerima, dan kita memilih bertanggung jawab terhadap apa yang kita alami. Contoh, misalkan seseorang merasa ditipu oleh temannya, maka daripada menyalahkan orang lain, ambillah sebuah tanggung jawab bahwa ini saya yang salah dan saya menerima dengan ikhlas. Tujuannya ke sana. Nah, teknisnya adalah mengucapkan aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Lalu mu-nya ditujukan kepada siapa? Itu ditujukan kepada, jangan dianalisa, biarkan saja. Kenapa? Karena pikiran juga akan mencari sendiri mu-nya itu untuk siapa. Kayak gitu ya. Jadi Anda lakukan saja aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Tapi kemudian keberhasilan si Ho'oponopono ini bergantung kepada imajinasi Anda. Jadi kekuatannya adalah Anda bayangkan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan, sampai kemudian Anda kayak ngerasa gedeknya gedek lagi, marahnya marah lagi, sedihnya sedih lagi, emosinya tuh keluar lagi gitu loh. Nah, pada saat itulah ditimpa, atau bahasa saya itu dihujani dengan kata-kata aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Itu saja teman-teman semua berita dari berita lagi. Ini asli dingin banget tuh. Oke, jadi kata kuncinya adalah Anda mesti bisa membayangkan dengan sangat jelas, dengan sangat hidup, lalu Anda ucapkan aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Tapi kemudian saya baru ingat teman-teman, itu kata-kata barusan itu Ho'oponopono itu bisa diganti sama istighfar atau zikir-zikir lain. Kenapa? Karena saya juga pernah mempraktekkan, membayangkan pengalaman yang tidak menyenangkan, lalu istighfar, itu juga rasanya tuh kayak Ho'oponopono gitu loh. Jadi kayak ada perlawanan-perlawanan. Nah, pada saat Anda kemudian mengalami perlawanan-perlawanan dalam diri Anda, seperti misalkan rasa sesak dada atau rasa tidak nyaman, bahkan ada yang sampai nangis, sampai muntah, itu lanjutin aja sampai Anda merasa benar-benar lega. Mohon maaf ya, emang dingin banget. Serasa di puncak, emang di puncak sih. Kayak gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah imajinasi Anda mesti nyambung dengan peristiwa yang tidak menyenangkan. Yang kedua, konsistensi mengucapkan kalimat Ho'oponopono atau zikir. Sekali lagi, atau zikir. Nah, tapi saya sih menyarankan bagi yang muslim itu pakai zikir, setelah itu pakai Ho'oponopono. Kenapa? Karena ternyata zikir itu membuat pikiran kita juga akan nyambung ke makna-makna zikir. Contoh misalkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah misalnya. Dan saya kemudian membayangkan pengalaman yang menyakitkan, itu seolah-olah saya udah nggak kayak ngelepas, ya sudahlah, ini udah takdir dari Allah, saya terima saja, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bila memang itu berkaitan dengan kezoliman orang lain, ada terapi yang lebih bagus dari Ho'oponopono teman-teman semua, yaitu ketika mendoakan orangnya kayak gitu. Contoh misalkan saya pernah ditipu oleh seseorang, lalu saya bilang, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, dan saya maafkan dia. Saya maafkan dia, dan ya Allah, ampuni dia, muliakan hidupnya, muliakan di akhiratnya, lapangkan rezekinya. Kayak gitu ya. Itu luar biasa teman-teman semua. Perlawanan dari saya itu lebih besar lagi. Tapi kemudian ketika Anda melewati fase itu luar biasa. Nanti Anda akan merasa lega. Dan ketika Anda merasa lega, merasa plong gitu ya, itu pikiran negatif itu udah hilang sendiri otomatis, sehingga kita bisa memfokuskan kepada afirmasi positif. Jadi setelah Ho'oponopono itu belum selesai sebenarnya, itu saatnya kita membayangkan pengalaman-pengalaman yang ingin dialami, lalu juga istighfar atau menyusun imajinasi positif. Nah, bagi Anda yang ingin belajar bagaimana sih cara menyusun afirmasi, Anda bisa
gabung ke channel Telegram Kelas Afirmasi Online, atau Anda juga bisa ikut program afirmasi selama 1 tahun bimbingan afirmasi bersama saya, teman-teman semua. Anda tinggal beli kalendernya dan checklist Zoom meeting 6 kali dalam setahun. Anda ikut itu ya. By the way, ini muka saya kayak merah nggak sih? Alas ya. Oke, pokoknya intinya dingin sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.